Kenapa Anda katakan tersesat? Artinya sistem pendidikan yang ada di negeri ini salah begitu, total. Iya, kita sebagai seorang muslim, ya, seharusnya yang menjadikan landasan pendidikan itu kan adalah akidah ataupun Islam itu sendiri, ya. Atau dalam bahasa yang lain mungkin adalah ideologi, ya. Sebuah negeri itu kan akan pendidikannya akan maju kalau kemudian punya landasan ideologi yang sangat kuat. Tapi negeri ini kan bukan cuma Islam, artinya kan majemuk. Agama ada beberapa di negeri ini. Kenapa harus kemudian dipaksakan sistem pendidikannya harus dengan Islam gitu? Iya, kalau kita lihat sebenarnya, ya, di beberapa risalah seperti Undang-Undang Dasar kan begitu ya, itu kan kita mengarah kepada mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau bahkan kadang-kadang dikutip dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu tujuannya adalah membangun orang yang bertakwa, kan begitu. Takwa itu kan sebenarnya adalah istilah Islam, dan mayoritas kita ini kan adalah mayoritas Islam. Itu seharusnya yang menjadikan pijakan kita bersama. Ustadz Abu Raihan, Ya. praktisi pendidikan dan juga aktivis dakwah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering sekali Anda mengkritisi pendidikan yang ada di negeri ini. Sebetulnya apa yang salah dengan pendidikan yang ada di negeri ini, Ustadz? Yang paling mendasar sebenarnya, pendidikan di negeri ini adalah landasan yang salah, ya. Ya kasarnya tersesat lah, begitu ya. Sehingga apapun yang tumbuh dari kesesatan, dari kesalahan, maka buahnya akan pahit. Kenapa Anda katakan tersesat? Artinya sistem pendidikan yang ada di negeri ini salah begitu, total. Iya, kita sebagai seorang muslim, ya, seharusnya yang menjadikan landasan pendidikan itu kan adalah akidah ataupun Islam itu sendiri, ya. Atau dalam bahasa yang lain mungkin adalah ideologi, ya. Sebuah negeri itu kan akan pendidikannya akan maju kalau kemudian punya landasan ideologi yang sangat kuat. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu melandaskan asasnya itu adalah kepada Islam ataupun kepada akidah Islam. Nah, sekarang di negeri ini nggak jelas, ya, ideologi yang dianut, sehingga arah dari pendidikan itu nggak tahu juntrungannya, tersesat kemana-mana, kan. Tapi negeri ini kan bukan cuma Islam, artinya kan majemuk. Agama ada beberapa di negeri ini. Kenapa harus kemudian dipaksakan sistem pendidikannya harus dengan Islam gitu? Iya, kalau kita lihat sebenarnya, ya, di beberapa risalah seperti Undang-Undang Dasar kan begitu ya, itu kan kita mengarah kepada mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau bahkan kadang-kadang dikutip dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu tujuannya adalah membangun orang yang bertakwa, kan begitu. Takwa itu kan sebenarnya adalah istilah Islam, dan mayoritas kita ini kan adalah mayoritas Islam. Itu seharusnya yang menjadikan pijakan kita bersama, begitu. Oke, lantas apa yang salah dalam proses pendidikan, sistem pendidikan yang ada sekarang? Nah, karena kemudian landasannya bukan Islam yang seperti Anda sampaikan. Ya, landasannya lebih banyak pragmatisme, ya kan? Setiap kali kemudian perubahan rezim, maka terjadi perubahan kurikulum, ya kan? Kurikulum itu kan menunjukkan bagaimana kita meraih dari sebuah tujuan. Sehingga kalau kemudian kurikulum itu berubah, menunjukkan arah dari pendidikan kita ini nggak jelas.
Memangnya kalau dengan sistem pendidikan Islam, kurikulum itu tidak berubah, mengikuti siapa yang akan memimpinnya, begitu? Ya, setidaknya begini. Jadi kalau kemudian kita punya landasan yang kuat, ya, maka tujuan pendidikan ini akan mengikuti dari arah atau landasan tersebut. Arah. Jadi arah pendidikan kita akan mengikuti landasan berpikirnya. Nah, kalau misalkan landasannya Islam, itu kan jelas. Ya, misalkan di dalam Islam itu tujuan pendidikan adalah membangun kepribadian Islam dan juga mempersiapkan peserta didik punya keterampilan di dalam kehidupan ini. Ya, Keterampilan agama saja? Atau? keterampilan dalam kehidupan, tidak harus. Jadi Islam itu sebenarnya tidak ada dikotomi agama dan sains begitu ya. Kedua-duanya sama digunakan untuk memudahkan manusia dalam kehidupan. Tapi landasannya tetap. Tapi landasannya adalah akidah Islam begitu. Dan itu boleh dipakai bahkan untuk non-Islam, begitu menurut Anda? Oh iya, karena kan Islam itu kan rahmatan lil alamin. Tidak dikatakan hanya untuk hanya untuk umat Islam saja, termasuk ketika kemudian pendidikan Islam itu digunakan ya atau dirasakan oleh orang-orang non-Muslim, maka mereka akan mendapatkan bagaimana pendidikan itu membawa kebermanfaatan dalam kehidupan mereka, tentu saja. Artinya dalam konsepsi negara yang majemuk juga boleh-boleh saja sistemnya kemudian diadaptasi gitu ya? Iya, boleh. Sebagaimana kita ngelihat misalkan sekulerisme sekarang yang dijadikan landasan di negara-negara barat, dan itu kan majemuk juga gitu. Di sana ada orang Islam, orang selain Islam, ya atau bahkan ada orang yang ateis begitu ya. Tapi karena kemudian mereka punya landasan yang jelas, ya ideologi mereka itu walaupun itu bertentangan dengan Islam, tapi setidaknya mereka punya landasan yang jelas begitu ya, tidak abu-abu, tidak kalau kita kan nggak kemana-mana begitu, sekuler enggak begitu, ke Islam enggak kan begitu. Tetapi Ustadz, pesantren, SDIT atau SMPIT, sekolah-sekolah Islamik terpadu gitu ya, Islam terpadu juga banyak kan. Artinya di negeri ini juga sudah mulai digagas. Apakah itu juga tidak cukup memenuhi standar Anda tadi? Iya, seringkali SDIT ataupun sekolah-sekolah yang berlabelkan Islam, itu pun terjebak kepada pragmatisme. Seringkali misalkan sekolah itu pada akhirnya hanya profit oriented, mengejar keuntungan dari yayasan misalnya seperti itu. Jadi terlepas dari tujuan pendidikan itu sendiri yang seharusnya mengembangkan potensi manusia, tapi lebih kepada mengejar keuntungan materi dari lembaga tersebut. Memangnya di dalam Islam seharusnya bagaimana itu? Gratis begitu? Atau dengan sistem pendidikan yang memberikan kualitas yang baik begitu? Iya. Kalau dari sisi pendanaan, iya, negara itu yang punya tanggung jawab ya terhadap bagaimana masyarakat mendapatkan pendidikan. Itu kan tanggung jawabnya ada di negara. Walaupun lembaga swasta itu diberikan ruang untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta, tetapi kurikulumnya ditentukan oleh negara. Seharusnya kan memang seperti itu. Faktanya kan sekarang juga sekolah gratis, Ustaz. Ya, tapi persoalan ini kan bukan hanya sekedar masalah gratis tadi ya. Dan Kualitas gratis tadi. pun ya orientasi ya kan landasan itu yang tidak tepat. Katakanlah sekarang kan misalkan ketika terjadi kehilangan arah tadi, maka kebanyakan output dari pendidikan itu adalah menjadi para pekerja di industri misalkan begitu, sehingga ada istilah sekolah itu adalah untuk sekolah dan sekolah akhirnya adalah untuk
bekerja di atau menjadi buruh industri, kan begitu. Pada akhirnya begitu. Oke. Kalau kita bicara tentang sistem, sekarang juga kan business school gitu ya, yang artinya sekolah-sekolah yang tidak diperuntukkan untuk seorang kemudian menjadi pekerja, dan itu kan digagas juga. Atau sistem yang ada di Finland ya sekarang ya, kemudian yang kita adopsi sebagai kurikulum merdeka, kan juga sedang diusahakan juga dan diterapkan gitu ya. Artinya sudah mulai bergeser dari era yang tadi sekolah mencetak pekerja, sekarang digeser dengan sekolah mencetak self-employed atau menjadi entrepreneur begitu. Karena kan secara progres kita juga menuju yang baik begitu, sistem pendidikan yang ada sekarang. Betul. Iya, tapi faktanya realitasnya itu hanya di atas kertas saja, ya. Karena yang menjalankan kurikulum itu adalah guru-guru, ya kan, sekolah. Sedangkan realitas yang ada ataupun kompetensi guru yang ada sekarang itu tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi untuk mengimplementasikan kurikulum yang tadi digadang-gadang akan membawa kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, seperti itu. Kita lebih terjebak kemudian bagaimana perubahan-perubahan kurikulum atau implementasi kurikulum atau berbagai program-program yang terkait dengan pendidikan itu kan akhirnya hanya berbasis proyek saja. Pada akhirnya seperti itu. Semua stakeholder itu tidak punya kesepakatan, tidak punya cara pandang yang sama. Ya, terlebih lagi tadi ya, persoalan utama kita adalah masalah SDM. Ya, jadi ketika misalkan kurikulum diarahkan menjadi kurikulum merdeka, tetapi SDM kita kasarnya itu tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu, arahnya mau kemana, ya. Nah ini kan yang menjadi persoalan kita. Ganti kurikulum hanya kemudian ada training-training dan itu hanya di sisi permukaannya saja. Dan itu nggak cukup menurut Anda? Oh tidak, kemudian karena bisa menyiapkan guru-gurunya begitu. Iya. Guru-guru itu kan tidak bisa kemudian kita siapkan 1 tahun ataupun 2 tahun. Cukup lama membangun paradigma seorang guru yang punya kompetensi atau memahami sebuah kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan atau untuk meraih tujuan pendidikan tertentu itu. Kan nggak bisa kemudian 1 tahun kemudian di samping kemudian dia harus bekerja dengan rutinitas, dengan kesibukannya tersebut, ya, hanya sekedar training sekali-sekali begitu kan, mungkin 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali, itu tidak cukup membangun pemahaman mereka terkait dengan kurikulum yang ada. Oke, harusnya bagaimana kalau begitu? Iya, jadi sebenarnya yang pertama yang harus kita perbaiki itu adalah landasannya, ya kan? Harus kita kembalikan landasan ini kepada landasan ideologis. Tentu kita karena mayoritas Muslim, ya harus dikembalikan kepada akidah Islam, ya. Yang kedua, dari landasan itu kita sepakati bersama arah ataupun tujuan pendidikan ini adalah bukan sekedar misalkan untuk membangun materialisme, ya, ataupun hanya sekedar untuk bekerja atau hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan industri, ya, karena itu bukan memanusiakan manusia. Kan ada yang bilang ya pendidikan itu kan harus memanusiakan manusia, menumbuhkan fitrah manusia itu sendiri, mengembangkan potensi manusia itu sendiri. Itu dari sisi tujuan. Baru setelah kemudian tujuannya itu jelas, arahnya jelas, dan semua stakeholder pendidikan itu memahami hal ini, baru kita masuk terkait dengan kurikulum. Ya, karena kurikulum itu kan bicara bagaimana meraih tujuan. Ya, kalau tujuannya nggak jelas, ya kurikulum mau diarahkan kemana, kan begitu. Nah, barulah setelah kurikulum itu jelas, ya, kita siapkan SDM-nya. Sehingga SDM inilah yang kemudian yang akan mewujudkan tujuan dengan alat kurikulum tadi. Kalau ini kemudian kita bisa selesaikan, insya Allah
akan melahirkan generasi emas itu bisa. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, bayangkan dalam waktu 23 tahun itu mampu mengembangkan SDM yang tadinya ya literasi sangat rendah, tetapi mampu mengalahkan dua imperium besar, Romawi dan Persia. Itu bayangkan. Padahal masyarakatnya yang awalnya itu literasi rendah. Bayangkan kehidupan kita saat ini. Sekarang kan dokter itu banyak, ya kan? Universitas nggak hanya di provinsi, di kota-kota besar banyak. Tetapi dengan capaian atau dengan modal awal yang sedemikian rupa tidak mampu menggerakkan kebangkitan negeri ini. Baik Ustadz, ketika kita bicara sekolah gitu ya, sepemahaman saya, semua pendidikan itu memang outputnya adalah membentuk karakter yang seperti apa, tergantung patronnya begitu. 500 tahun sebelum Masehi kita tahu katedral membuat pendidikan menjadi penggagas sekolah untuk menciptakan banyak pendeta-pendeta atau rabi-rabi gereja. Kemudian sekolah yang ada di Cina, yang kemudian menjadi sekolah tertua yang ada di Cina, itu menciptakan pasukan perang begitu. Artinya bentuk-bentuk militer. Nah, kita tahu dalam fase industrial memang kebutuhan pasarnya adalah pekerja. Makanya kemudian sekolah yang ada mengikuti Prussia sistem yang ada di Jerman di tahun 1900 yaitu mencetak para pekerja. Nah, sekarang memang peradabannya adalah self-employed atau bekerja menjadi rekanan. Kita lihat karena bergeser industri menjadi era informasi. Nah, maka diciptakanlah bentuk pendidikan yang demikian. Nah, memangnya di dalam Islam outputnya apa, Ustaz? Iya, jadi di dalam Islam, ya kalau kita melihat bagaimana misalkan baginda Nabi dan para sahabat membangun peradaban pertama kali, itu menunjukkan arah pendidikan yang ataupun pengembangan sumber daya manusia yang luar biasa. Ya, tentu ini karena Islam ini punya sistem pendidikan yang benar, ya, sehingga mampu melahirkan SDM yang handal, yang kemudian kalau kita lihat di masa lalu begitu ya, lahir tidak hanya para ulama-ulama yang menguasai ilmu agama, tetapi juga para ulama-ulama yang menguasai sains dan teknologi. Katakanlah misalkan kita lihat handphone sekarang, ya orang senang dengan selfie, dengan kamera, itu kan teknologi dasarnya ditemukan oleh Ibnu Haytham, kan begitu ya. Atau misalkan capaian teknologi kedokteran saat ini, ya, buku yang sampai saat ini dijadikan rujukan adalah apa yang ditulis oleh Ibnu Sina misalnya, seperti itu kan menunjukkan secara praktis Islam itu punya solusi atau sistem pendidikan yang handal, yang sudah teruji dan terbukti. Tinggal bagaimana kemudian kita mengelaborasi, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan modern saat ini. Nah, ini saya pikir menjadi sesuatu yang sangat penting, karena saat ini kita seperti kebingungan begitu ya. Karena di Barat itu sendiri sebenarnya dengan adanya misalkan teknologi AI, ya itu kan terjadi perubahan-perubahan juga, ya. Yang tadinya misalkan mereka di lingkungan sekolah itu difasilitasi dengan peralatan komputer begitu ya, tiba-tiba kemudian mereka berubah kembali lagi bahwa ternyata kemampuan dasar yang harus dikuasai misalnya di sekolah dasar itu adalah menulis misalkan, sehingga komputer-komputer itu bahkan sekarang tidak diperbolehkan digunakan di lingkungan pendidikan dasar. Itu kan contoh bagaimana sebenarnya pendidikan itu dinamis ya, mengikuti kebutuhan zaman yang ada saat ini, ya. Nah, Islam itu punya sudut pandang yang bisa mengakomodir persoalan-persoalan seperti itu, ya. Artinya adaptif juga. Ya jelas, karena kan yang menjadi fokus Islam itu adalah pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, pengembangan kepribadian Islam gitu. Jadi kita nggak mengatakan karakter ya, karena karakter itu kan hasil
perilaku. Kita lebih menyebutnya adalah kepribadian Islam. More than karakter berarti. Iya, Lebih jadi daripada karakter. kalau kita menyebut kepribadian Islam itu sebenarnya ingin menunjukkan ada satu pola yang ingin kita bangun. Ya, satu pola, baik itu pola pemikiran ataupun bagaimana pola respon, ya, respon perilaku terhadap kehidupan ini yang kita bangun sedemikian rupa di atas dilandaskan kepada akidah Islam. Dan kepribadian Islam itu bisa membawa peserta didiknya pandai dalam urusan agama dan juga cerdas dalam urusan sains. Betul, itu yang kita harapkan. Ilmu terapan begitu. Betul, karena kalau hanya sekedar misalkan fokus kepada karakter itu adalah hasil akhir. Ya, tapi bagaimana kemudian kita menghasilkan karakter itu? Ya, orang misalkan banyak disiplin. Disiplin itu bisa jadi karena memang dipaksa oleh aturan perusahaan, tetapi disiplin itu bisa jadi karena memang dilandaskan kepada kesadaran keimanan. Ya, misalkan dia harus menyesuaikan waktu pekerjaan dengan sholat, bahwa misalkan kenapa dia harus sungguh-sungguh di dalam bekerja, karena bekerja itu pahalanya besar, bekerja itu akan menghilangkan dosa-dosa yang tidak bisa dihilangkan dengan aktivitas yang lain, dan pekerjaan itu merupakan kewajiban dia, begitu kan. Jadi bukan hanya sekedar misalkan dia bekerja disiplin karena aturan perusahaan, tapi lebih kepada kesadaran yang dibangun, ya. Baik, Ustaz. Sistem pendidikan yang ada sekarang ini pasti nggak lepas dari instansi yang terkait, ya, termasuk juga sistem pemerintahannya begitu. Contoh keputusan yang diambil untuk rezim saat ini yang menggelontorkan dana begitu besar untuk bidang pendidikan, kita sebut begitu, ya kan, MBG. Bagaimana respon Anda terkait keputusan pemerintah itu? Iya, jadi sebagaimana juga disuarakan oleh banyak pihak, ya, seharusnya MBG itu tidak menggerogoti dari anggaran yang ada saat ini. Karena untuk membangun pendidikan itu kan butuh anggaran yang besar, ya kan? Mengembangkan SDM, ya kita bisa lihat bagaimana misalkan dosen, ya kan, misalnya banyak yang mengeluhkan, ya, ada dosen yang kemudian gaji udah pendidikannya S2, S3, tetapi gajinya masih di bawah UMR, ya, atau misalkan dosen yang S2, S3, tapi kemudian punya pekerjaan sampingan, misalkan jadi Gojek, misalkan, kan begitu. Sehingga bagaimana kemudian akan menghasilkan kualitas pendidikan yang bagus kalau sumber daya yang ada itu tidak fokus untuk membangun, ya, tidak fokus kepada tugas pendidikan. Artinya gajinya kecil gitu. Iya, artinya gajinya kecil, dan ini kemudian ditarik lagi dengan MBG. Harusnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji peserta didiknya begitu. Jadi bukan menaikkan peserta didik, maksudnya si para pendidik, para pengajar, ya kan, guru-guru ataupun dosen, sehingga punya kelayakan. Karena di dalam Islam saja, di zaman Umar bin Khattab, seorang guru itu bahkan sampai digaji sampai 30 juta. Kalau kita konversi saat ini, ya, kurang lebih seperti itu. Itu menunjukkan perhatian negara yang sangat besar terhadap para pendidik. Nah, sekarang dengan 20% itu kan sebenarnya anggaran yang sangat terbatas, yang pas-pasan lah, kan, untuk mengembangkan pendidikan, gitu ya. Sekarang 20% itu ditarik lagi untuk sekedar makan, ya. Sehingga kita bisa melihat banyak ya di daerah itu yang namanya guru-guru honorer begitu ya, 500.000 ya untuk makan saja tidak cukup. Ya kan, apalagi ditarik buat MBG, ya, ini gimana kan begitu. Tapi Pak Presiden kan menyatakan bahwa saya nggak bisa melihat anak-anak itu sekolah dalam keadaan lapar.
Dan Iya. itu kan disampaikan berkali-kali dalam pidatonya. Artinya ada korelasi yang sangat jelas antara perut yang kenyang, gizi yang baik dengan kecerdasan seseorang. Iya. Apakah demikian memang? Kita melihat realitas sebenarnya masyarakat kita nggak lapar-lapar amat sebenarnya ya. Disebut dengan lapar itu di Jakarta misalkan, atau di kota-kota besar yang saat ini dibagikan makanan MBG. Apa kemudian di Jakarta ada mereka itu termasuk orang-orang yang lapar begitu ya. Kemudian juga di Bandung, di Surabaya begitu. Itu kan kota-kota besar yang di mana menjadi target MBG itu sendiri. Ya, jadi apa yang dikatakan bahwa masyarakat kita kelaparan, sebenarnya tidak. Justru yang kekurangan itu adalah bagaimana meningkatkan kecerdasan mereka, bukan mengenyangkan perut mereka. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan yang sangat mendasar mereka sudah tercukupi. Justru tantangannya adalah meningkatkan tingkat atau taraf pendidikan mereka saat ini. Ya, kalau saya lihat di medsos gitu, justru Iya. perut kenyang malah ngantuk gitu. Jadi malah nggak konsen ya. Oke. Jadi ketika Anda katakan fokus pemerintah untuk MBG digelontorkan hampir 700 triliun Iya. per tahun ya. Serapan sekarang sekitar 350 triliunan gitu ya. Oke. Dan bahkan digadang-gadangkan sudah mengalahkan McD untuk total jumlah pemberian makan dalam waktu per hari. Nah, dan dapat apresiasi terhadap itu. Oke. Berarti keputusan pemerintah itu menurut Anda tidak tepat. Harusnya para pendidiknya, guru-guru dulu disejahterakan. Iya. Karena kita lihat persoalan kita saat ini, contoh misalkan dalam raihan PISA, itu kan nampak bahwa capaian pendidikan kita terbelakang. Jadi persoalan pendidikan kita ini bukan lapar sebenarnya. Satu, literasi kita yang rendah, itu kan persoalan utama pendidikan kita, bukan masalah lapar. Iya kan? Kedua, capaian sumber daya kita, ya kan, human resource index kita kan sangat rendah dibandingkan dengan misalkan negara-negara tetangga kita. Jadi persoalan pendidikan kita itu bukan persoalan perut, tetapi persoalan kecerdasan, persoalan literasi, persoalan SDM itu kan sebenarnya. Apa ini ada indikasi untuk bagi-bagi proyeknya begitu? Sepertinya begitu ya. Jadi ya ini sebenarnya proyek penguasa untuk menyiapkan 2029 ya, Ya, sehingga karena dapurnya kan dibagi-bagi, kepolisian mendapat dapur, TNI mendapat dapur begitu kan? ya, ini sebenarnya bukan domain masalah sistem pendidikan ya, tetapi sistem pendidikan atau pendidikan kita terkena dampak dari politisasi pendidikan ya, politisasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan diambil untuk persoalan politik kan begitu. Akhirnya ya aspek pendidikan negeri ini yang menjadi korban, guru-guru menjadi korban, ya kan, dan ratusan juta anak sekolah pada akhirnya akan dirasakan 5 tahun ke depan akan merasakan bagaimana penurunan ya pendidikan itu sendiri. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa si pendidikan tidak akan lepas dari sistem pemerintahannya. Oke. Mungkin menurut Presiden saat ini, investasi di dalam pendidikan tidak begitu seksi. Artinya di dalam dalam negara kapitalis, mengadopsi sistem kapitalis, pendidikan itu bukan opsi yang bisa mendatangkan keuntungan cepat. Maka sektor industri selalu menjadi pilihan terhadap investasinya, karena lebih real. Iya. Nah, apakah di dalam Islam, pendidikan itu menjadi prioritas dibandingkan sektor industrinya? Itu pertanyaan dasarnya. Iya, kita lihat ya sebagai satu pembelajaran barangkali ya, bagaimana misalnya ketika Jepang hancur di bom atom oleh Amerika, ya di Hiroshima dan Nagasaki, itu kan semua infrastruktur, ya seolah-olah Jepang itu mulai dari nol, tetapi ada kemudian kehancuran infrastruktur, kehancuran materialisme materi ya dari negara tersebut, itu ternyata begitu mudah
direcovery ketika SDM mereka dikembangkan dengan tepat. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian Jepang fokus di dalam pengembangan SDM-nya, sehingga dalam waktu 1 atau 2 dekade ini, di tahun-tahun awal mereka recovery setelah bom atom, itu cepat sekali. Ya, sama sebenarnya kalau kita tadi saya katakan bagaimana baginda Nabi itu membangun SDM-nya, itu kan kalau di masa Nabi itu kan berarti 23 tahun. Ya. Persiapan generasi pertama itu di Mekah 13 tahun, implementasi sistemnya itu 10 tahun, mampu menghadirkan SDM yang punya kompetensi dan kapasitas mengembangkan peradaban. Ini pelajaran terpentingnya kan di situ sebenarnya. Artinya sudah terbukti begitu ya, dari peradaban yang jahil kemudian bisa menjadi peradaban yang bisa membawa pengaruh luar biasa di dunia begitu. Betul. Coba bayangkan di Eropa pada saat abad ke-5, abad ke-10 Masehi itu mereka kan dalam kondisi Dark Age, ya, zaman kegelapan. Dan Islam di masa itu justru masuk ke dalam tahap kejayaannya. Ya, misalkan di Cordoba rumah sakit. Ya, kalau di Eropa itu mereka masih menganggap sakit itu kutukan, gitu ya, atau terkena sihir. Di kota-kota besar Islam itu sudah tersedia rumah sakit modern. Ada bangsal-bangsal perawatan yang sudah memisahkan penyakit-penyakitnya, yang kita sebut rumah sakit Tubimaristan, dan itu semuanya gratis, ya, difasilitasi oleh untuk semua warga negara, kan begitu. Tidak hanya orang Muslim, non Muslim juga boleh sakit nggak ditanya gitu ya, kartu BPJS-nya apa gitu, enggak. Selama dia warga negara, ya, dia sakit akan diobati. Demikian juga dalam bidang yang lain, misalkan dalam bidang pertanian. Itu kan tadinya Spanyol yang tadinya tandus, kemudian diterapkan sistem irigasi sedemikian rupa sehingga pertaniannya itu menjadi pesat. Ya, saya pernah dengar itu Nuria, kincir airnya namanya Nuria dan bersumber dari Islam katanya. Betul. Ya. Nah, itu kan menunjukkan bagaimana sebuah pengembangan peradaban itu, ya, dilandaskan kepada sistem pendidikan yang baik. Dan di Cordoba itu perpustakaan itu kan dengan ratusan ribu buku begitu kan, dibandingkan misalnya dengan Eropa mungkin hanya ratusan begitu. Kalau ini kan ratusan ribu, jauh sekali begitu ya. Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa pengembangan SDM itu sudah menjadi hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar dalam Islam, karena kemuliaan Islam, kemuliaan manusia itu kan ada pada akalnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jadi kata Allah sudah menciptakan sebaik-baik bentuk itu, diantaranya manusia itu kan dikasih akal. Dan pengembangan akal itu hanya dengan pendidikan, kan begitu. Ya. Jadi dari secara lahir gitu ya, memang Islam itu satu-satunya sistem yang memang punya concern mengembangkan fitrah ataupun potensi manusia itu sendiri. Artinya bukan dianggap sebagai investasi, justru dijadikan semenjak awal dan tertuang banyak sekali di dalam aturan-aturan Islam bahwa concernnya kepada pencetakan SDM tadi. Betul. Iya. Oke, Ustadz Abu Raihan, dari tadi kita bicara Anda selaku praktisi, Anda juga aktivis dakwah. Silahkan sampaikan, menurut Anda kalau begitu harusnya apa yang harus diubah dalam sistem pendidikan saat ini? Apakah bisa hanya mengubah sebagian begitu sistemnya saja, atau memang perlu ada perubahan yang komprehensif gitu? Betul. Kalau secara masyarakat, ya, memang sistem pendidikan ini tidak bisa terlepas dari kebijakan negara, ya. Karena kurikulum, pembiayaan, penyiapan SDM guru-guru
itu membutuhkan biaya yang sangat besar, dan itu memang hanya bisa dilakukan oleh negara. Tetapi secara parsial, maksudnya secara individual, kita mengajak juga kepada para pegiat pendidikan, para aktivis pendidikan untuk kembali kepada kurikulum ataupun sistem yang berbasis kepada Al-Quran, yang berbasis kepada akidah Islam, ya. Bukan hanya sekedar mengejar profit, bukan hanya sekedar menyiapkan SDM yang bekerja di industri, tetapi kita harus membangun sebuah kurikulum yang mampu mengembangkan potensi manusia itu sendiri, ya, yaitu meningkatkan taraf berpikir. Jadi selain karena tujuan pendidikan itu kan kepribadian Islam, meningkatkan pola pikir dan mengarahkan perilaku supaya sesuai dengan Islam. Nah, kalau kemudian pola pikir dan perilaku ini sesuai dengan Islam, saya pikir berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat ini akan bisa diselesaikan, ya. Dan kebangkitan Islam yang kita harapkan ini bisa diraih, begitu akan dicapai oleh umat Islam di masa yang akan datang, ya. Cukuplah saya pikir bagaimana peperangan Amerika dan Iran saat ini memberikan satu pelajaran, begitu ya, bagaimana kemandirian sebuah bangsa itu menjadi sangat penting, dan itu dimulai dari pola pikir, dan itu kalau kita bicara menyiapkan generasi masa yang akan datang, mau tidak mau harus disiapkan dari sistem pendidikan yang dilandaskan kepada Islam. Saya pikir begitu. Ada lagi Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Abu Raihan.